Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Maddu Project. Kali ini kita akan bahas tentang coset dan teorema Lagrange. Nah, kita lihat di sini ada jam ya. Nah, jam itu sebenarnya dia operasinya ada di modulus 12 ya, bilang bulat modulus 12. Misalkan kita punya sekarang jam 10 ya, jam 10. Kemudian jam 10 itu kalau kita jumlahkan dengan 3 kan dia kembali lagi ke 1 ya, dan seterusnya. Jadi dia lebih jauh dia membentuk grup ya. Dia membentuk grup dengan operasi penjumlahan ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ada namanya order unsur, ada namanya order himpunan ya. Kalau order himpunan itu adalah banyaknya anggota di himpunan itu. Misalkan ini set 12 ini. Nah, dia ordernya itu 12 ya. Kadang-kadang kita tulis seperti ini, dari set 12 itu sama dengan ini seperti nilai mutlak, tapi sebenarnya dia adalah banyaknya unsur ya. Set 12 ya. Saya perbaiki. Ya, ini set 12 itu sama dengan 12 ya, seperti itu ya, kita tulis seperti ini ya. Kalau order unsur kan sudah tahu ya, bilangan asli terkecil sedemikian sehingga ya A pangkat N sama dengan E ya, identitas ya, seperti itu kalau operasinya perkalian ya. Kalau operasi yang penjumlahan apa, bilangan asli terkecil sedemikian sehingga N kali A sama dengan E. Nah, kalau anda cari unsur-unsur order dari unsur di, ingat ada teori mengatakan bahwa setiap grup hingga itu pasti punya order ya. Ya, setiap grup hingga itu unsur-unsurnya pasti punya order ya. Saya ulangi, setiap grup hingga itu unsur-unsurnya pasti punya setiap unsur di grup hingga itu memiliki order ya. Nah, di sini kalau Anda cari order dari anggota suatu grup itu, yang pertama selalu saya sarankan adalah Anda cari dulu identitasnya. Di sini identitasnya itu adalah 0. Kemudian Anda coba cari order dari 0 itu 1 ya. Order dari 1 itu 12, order dari 2 itu 6, order dari 4 itu 3 itu 4, order dari 4 itu adalah 3 dan seterusnya ya. Nah, bagaimana cara mencari order dari unsur di sini adalah apa? Ingat order dari A itu adalah bilangan asli terkecil. Nah, bilangan asli terkecil ya, minimum dari bilangan asli sedemikian sehingga A pangkat N sama dengan identitas. Karena ini dia grupnya penjumlahan, berarti apa, bilangan asli terkecil sedemikian sehingga apa, NA ya, NA sama dengan E. Nah, kalau misalkan kita punya ini ya 3 ya, berarti N dikali 3 ya sama dengan berapakah? Hasilnya sama dengan 0 kan, yang terkecil ya. Ya, berapa ya, 4 ya, 4 kali 3 kan 0 ya, 12 ya. 12 itu kan karena dia di modul 12 dia jadinya 0 ya, seperti itu. Jadi ini ordernya adalah order 3 adalah 4 ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan yang menarik di sini adalah ada 4 anggota di set 12 yang memiliki order yang persis sama dengan order banyaknya order dari himpunannya ya. Ya, order himpunannya itu kan 12 ya. Nah, order unsur di sini yang punya order 12 adalah ini yang saya kasih kotak ya. Yang 1, 5, 7 dan 11 ya. Nah, di sini yang menarik adalah ternyata di 1, 5, 7 dan 11 ini dia merupakan otomatis dia menjadi pembangun ya. Pembangun dari set 12 ya. Jadi set 12 itu bisa ditulis seperti ini ya. Jadi ya, ini juga set 12 bisa ditulis seperti ini dan seperti ini ya. Jadi 1, 5, 7 dan 11 ini dia merupakan pembangun di set 12. Maksudnya itu pembangun adalah setiap unsur di sini itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 1 ya. Setiap unsur di sini juga bisa dinyatakan sebagai kombinasi dari 5 ya. Ini juga bisa dinyatakan sebagai kombinasi dari 7 dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Ya, jadi dia merupakan apa? Pembangun ya, pembangun di set 12 ya. Oke. Nah, lanjut, kita punya set N ya secara umum ya. Isinya adalah ini sampai N-1. Set N ini dia membentuk grup ya. Nah, kita ambil misalkan dia N-nya sama dengan 10, berarti kita bisa menemukan elemen di set 20 itu dengan ordernya order 10 ya. Begitu ya. Jadi kita bisa menemukan unsur di set 10 sedemikian sehingga unsur tersebut memiliki order 10. Ya, unsurnya apa saja bisa langsung didapat. 1, 3, 7 dan 9 ini ya. Ini ordernya 10. Tahu dari mana? Ya, caranya seperti ini ya. Caranya adalah Anda cari faktor prima dari 10. Ingat di teori bilangan ya. Setiap bilangan asli itu bisa kita nyatakan sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima ya. Gitu ya. Jadi
10 kita bisa tulis sebagai 2 kali 5 ya. 2 kali 5. Nah, caranya adalah ingat di set 10 ini kan n-nya 10 ya. Anda cari bilangan asli yang lebih kecil dari 10 ya. Bilangan asli, saya ulangi, Anda cari bilangan asli yang lebih kecil dari 10 yang relatif prima terhadap 2 dan 5. Ya, yang relatif prima terhadap 2 dan 5 ya. Ya, yang relatif prima terhadap 2 dan 5 adalah 1, 3, 7 dan 9 ya. 1, 3, 7 dan 9 ini Anda bisa periksa bahwa ternyata dia memiliki order 10 ya. Oke, seperti itu ya. Dengan demikian si 1, 3, 7 dan 9 ini merupakan pembangun di set 10 ya. Jadi ini ya pembangunnya ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa bentuk set plus ini kan grup ya. Kemudian dua set itu kan dia adalah subgrup dari set. Kita punya elemen di set, kita bentuk himpunan ya, katakan A tambah set 2 ya. Set 2 katakan P1 lah ya. Nah, di si A tambah set 2 ini isinya adalah ini lagi ya. Jadi ini himpunan yang isinya adalah himpunan lagi. Jadi sebenarnya dia adalah koleksi ya, koleksi dari satu himpunan ya. Jadi ini isinya adalah A tambah B, ya, di mana B elemen di dua set ya. Nah, perhatikan bahwa di sini yang menarik, perhatikan bahwa dua set itu isinya adalah ini kan. Dia kelipatan 2. Nah, kalau saya ambil kan A-nya di sini kan bilangan bulat ya. Ya, bilangan bulat itu kan tak hingga ya, ada infinite ya. Bilangan bulat itu ya. Nah, sekarang Anda tunjukkan saya coba kita misalkan A-nya sama dengan 2. Berarti kita bermain di 2 tambah 2 set kan? Gitu ya. Kan A-nya diganti oleh 2 ya. Nah, kalau A-nya diganti 2 kan sama saja kalau apa? Ini ya, kalau ini minus 4 ditambah 2 adalah minus 2 ya. Ya, dan gitu ya, minus 2 tambah 2 ya 0 ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya si 2 tambah 2 set itu sama saja dengan isinya adalah si 2 set. Ya. Jadi si 2 set ini cukup mewakili 2 tambah 2 set. Seperti itu ya. Bagaimana dengan 4 tambah 2 set? Sama saja, 4 tambah 2 set itu sama saja dengan 2 set. Ya, bisa difahami ya. Jadi 2 tambah 2 set itu sama saja dengan 2 set ya. Ya, ini kan isi himpunannya ini kan sama saja dengan ini kan. Seperti itu ya. Jadi 2 tambah 2 set sama dengan 2 set. Nah, bagaimana dengan kalau A-nya ganjil? Misalkan A-nya sama dengan 1. Ya, demikian pula kalau dia A-nya minus ya, minus 2 tambah 2 set. Ya, dia sama saja, dia kembali ke 2 set. Nah, bagaimana dengan kalau A-nya sama dengan 1? Kalau A-nya sama dengan 1, kita punya ini. Ya. Minus 4 ditambah 1. Ya, gitu kan. Ini kan isinya adalah ini ya. Ya, ini berarti ini semua ditambah 1. Coba minus 4 tambah 1 minus 3 ya. Kemudian minus 2 tambah 1 minus 1. 1 tambah 0 ya 1 ya. 1 tambah 2 3, 1 tambah 4 5 dan seterusnya ya. Jadi ini isinya ya. Nah, ini kan tidak sama dengan ini. Berarti jadi isi dari ini ya, A tambah 2 set itu ya, itu isinya adalah ini. Jadi A tambah 2 set ini isinya adalah ini saja ya. 2 set dan 1 tambah 2 set ya, seperti itu ya. Jadi isi himpunan dari A tambah 2 set ini adalah ya sebenarnya ini saja isinya himpunannya ya, 2 set dan 1 tambah 2 set. Sebenarnya ini kan apa artinya nih? Ini kan maknanya adalah ini kedua set kan apa? Bilangan yang apa? Habis ketika dibagi oleh 2 ya, gitu ya. 2 set itu. Ya, kalau ini 1 tambah 2 set adalah bilangan yang bersisa 1 ya ketika dibagi oleh 2 ya. Ya, bersisa 1 ketika dibagi oleh 2. Nah, si himpunannya ini yang menarik ya. Himpunannya ini 2 set dan 1 set ini kan kalau Anda lebih tajam lagi melihat si 2 setnya ini, dia kan himpunan bilangan genap ya. Ini himpunan bilangan ganjil ya. Nah, kalau Anda bisa melihat ini kalau Anda perhatikan lagi lebih tajam lagi melihat ini. Nah, dengan penjumlahannya ini dia membentuk ini ya, grup ya. Jadi 2 set 1 set ya, ingat ini ya. Jadi kita buat tabel seperti ini. Bilangan genap ini kan 2 set kita pandang sebagai genap ya. Genap tambah genap ya genap ya. Maka 2 set genap tambah ganjil ya ganjil ya. Ini ganjil tambah genap jadi ganjil, kemudian ganjil tambah ganjil jadi genap ya, seperti ini. Nah, lebih jauh dia membentuk grup. Nah, ternyata isinya dari ini si P1 ini dia akan menjadi set 2 ya. Seperti itu ya. P1 ini adalah set 2. Ya, lebih jauh nanti dia kayaknya sebut isomorf ya, isomorf dengan set 2. Jadi ya nanti kita belajar tentang isomorfisme ya. Jadi ini set 2 ya. Jadi P1 ini akan set 2 ya. Seperti itu. Nah, lebih jauh kalau kita ambil katakan 3 set. Oke. 3 set juga subgrup dari set ya. Kita bentuk seperti ini ya, isinya yang ini ya. P3 itu akan sama dengan set 3 lagi ya. Lebih jauh kalau n set ya, n set ya. Nah, n set ini kita misalkan n set ini adalah subgrup juga di set ya. Ya. Nah, si n set ini kita bentuk A tambah n set. Nah, isinya A tambah n set ini adalah ini.
NZ, 1 tambah NZ, 2 tambah NZ sampai N kurang 1 NZ. Nah, kira-kira di sini kalau saya ambil 4 set jadinya berapa? Berarti isinya adalah 3 set, 1 tambah, maaf, kalau saya ambil 4 set ini jadi isinya adalah 4 set, 1 tambah 4 set ya. Gitu ya. Dan seterusnya ya, tambah 4 set, 3 tambah 3 set ya, ini ya lebih umum yang menjadi seperti ini ya, N kurang 1 tambah NZ ya, seperti itu. Nah, ini kita namakan P cantik ini ya. Kadang-kadang orang bilang P cantik, kalau saya lebih bilang P jelek ya. Jadi si P jelek ini PL ya. PL ini artinya himpunan semua koset-koset L. L itu left ya, kiri ya. Jadi koset kiri, jadi koset kirinya ini A tambah NZ itu adalah NZ, 1 tambah NZ, 2 tambah NZ, N kurang 1 tambah NZ ya, seperti itu. Nah, ini adalah PR, itu adalah himpunan semua koset-koset kanan ya. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan ini yang tadi dulu yang ini ya. Ini si 2 tambah 2 set itu kan sama saja, kalau saya bilang ini kan sama saja isi himpunannya dengan 2 set tambah 2. Ya, itu kan ini. Dengan koset kirinya sama dengan koset kanan. Jadi ini kan karena dia kenapa bisa sama ya? Karena dia grupnya kebetulan dia grup komutatif ya. Ya seperti itu ya. Jadi ini himpunan semua koset-koset kiri adalah yang ini A tambah NZ ya. Untuk koset-koset kanannya adalah NZ tambah A ya. Seperti itu. Lebih jauh dia sama ya, koset kirinya sama dengan koset kanan ya. Gitu ya. A tambah NZ sama saja NZ tambah A ya, untuk setiap A elemen di bilangan bulat ya, seperti ini. Jadi koset kirinya sama dengan koset kanan. Nah, nanti ada namanya subgrup normal ya. Nanti kita lihat ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kenapa bisa koset kirinya sama dengan koset kanan? Karena dia kebetulan grupnya komutatif ya. Karena grup itu tidak selalu grup itu merupakan suatu grup yang komutatif gitu kan ya. Jadi ini dia kebetulan karena dia komutatif, karena jadi di apa ya, kayak seperti kurang menarik ya untuk membahas yang ini ya, karena dia kebetulan adalah grup yang komutatif. Nah, secara umum nanti kita bahas sebentar ya bagaimana yang tidak komutatif. Secara umum kita punya G grup, H subgrup dari G ya. Jadi kosetnya itu seperti ini ya. Ini disebut sebagai koset kanan, koset kiri. Ini sebagai koset kanan. Cara melihatnya adalah lihat saja pengaliannya ya. Maaf, aksi A-nya ya. Aksi A-nya sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Jadi ini sebagai kiri ya. Ini sebagai kanan ya. Nah, untuk notasi umumnya, ini kan kalau dia grupnya penyembelahan ya. Nah, secara umum kita tulisnya seperti ini, HA dengan AH ya. HA ini adalah HA dengan H elemen H, ini AH dengan H elemen H. Nah, ini disebut sebagai koset kanan H di G yang dibangun oleh A. Koset kiri H di G yang dibangun oleh A ya, seperti ini. Ini ya, ini koset kanan, ini koset kiri ya. Ya, koset kiri. Oke. Ini ya. Jadi soal contoh yang tadi yang katakan set dengan operasi jumlah dia grup. Nah, ini dua set ini adalah subgrup dari set ya. Nah, ini kan koset kanannya sama dengan saja dengan koset kiri ya. Oke, jadi ini ya kurang tidak terlalu menarik ya untuk membahasnya koset kiri dan koset kanan di grup yang hingga. Bagaimana dengan grupnya yang tidak bukan grup hingga, di grup yang komutatif ya. Nah, nanti kita lihat yang grup yang tidak komutatif. Nah, lihat kembali dulu yang ini ya, untuk di P dengan operasi perkalian yang seperti ini ya. Di sini didefinisikan I kuadrat itu sama dengan min 1 ya. Nah, ini ya, I kuadrat sama dengan min 1 ya. Nah, Anda lihat koset kirinya yang ini, koset kanannya adalah yang ini. Nah, ini juga sama ya, koset kirinya sama dengan koset kanan ya. Nah, kita lihat bagaimana yang tidak komutatif ya. Oke, ini tidak komutatif. Ini contoh semuanya di grup permutasi ya. Kita punya S3 ya. Oke, ya seperti ini ya. Kita punya S3. S3 ini isinya adalah fungsi dari 123 ke 123 yang dimana F-nya bijektif ya. Dia fungsi 123 ke 123 dimana F-nya itu bijektif. Salah satu salah satu unsur di sini katakan sigma 1 ya. Nah, sigma 1 itu isinya adalah ini. 123 dipetakan ke 123 ya. Pemetanya sigma 1 itu 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3 dan 3 dipetakan ke 1 ya, seperti itu. Apakah ada sigma yang lain? Ada sigma 2 dan seterusnya sigma 2. Sigma 2 apa? 1 2 3 ya. Pemetaannya ini ya sama saja. 123 dipetakan ke 123 juga ya. Ya, cuma ini pemetaannya mungkin lain ya. 1 ke katakan ke 3 lah ya, 2 ke 1, kemudian 3 ke dirinya sendiri 3 ya.
seperti itu ya. Jadi ini himpunan, unsurnya adalah sigma ya, unsurnya adalah fungsi-fungsi ya, seperti itu ya. Fungsi ini sigma 1 ini kita notasikan seperti ini: 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, dan 3 dipetakan ke 1. Nah, untuk mempersingkat penulisan kita gunakan notasi yang seperti ini. Sigma 1 di mana ini ya, kolom pertamanya itu adalah domain dari fungsinya ini ya. Ini 1 2 3 kan, ini 1 2 3. Nah, si kolom baris keduanya, maaf bukan kolom ya, tapi baris ya. Saya ulang ya. Sigma 1 itu di mana ini kan sigma 1 ini berupa fungsi ya, fungsi dari 1 2 3 ke 1 2 3 yang dia bijektif ya, bijeksi ya. Nah, untuk mempermudah penulisan kita buat notasinya seperti ini saja ya. Seperti ini ya notasinya ya. Ini kan 1 ke 2, jadi kita buat 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 2 ke 3, kemudian 3 ke 1, 3 ke 1 ya. Kita buat notasinya seperti ini. Ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Jadi ini itu penulisannya sama saja ini ya, sama ya. Jadi kita buat penulisannya lebih sederhana seperti ini. Nah, kita buat lagi penulisannya lebih sederhana menjadi bentuk siklus seperti ini ya. Ini itu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Jadi ini sama saja 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 ya, seperti itu. Jadi penulisannya ini sama ini. Nanti kita akan bahas ini lebih detail ya di bagian grup permutasi ya. Jadi penulisannya ini, yang ini sama saja dengan yang ini. Oke. Dia elemen di set 3. Lebih jauh dia set S3 ini merupakan suatu grup ya. S3 ini merupakan suatu grup ya. Jadi sigma 1 itu ini 1 2 3 ya. Oke. Nah, di sini kita punya ini ya, H itu isinya 1 dan 1 2 ini merupakan subgrup di S3 ya. Nah, perhatikan bahwa sigma 1 ini elemen di S3 ya, yang tadi ya, yang ini. Ini elemen di S3. Nah, di sini kalau Anda kalikan yang 1 2 3 ini ya, kita ambil sigma satunya dari ini elemen di S3. Nah, kalau saya kalikan H 1 2 3 sebelah kiri dengan sebelah kanan, dia tidak sama. Ya. Kalau sebelah kiri sebelah kanan ya, kita dapat ini. Ya. Kalau dia di sebelah kiri, kita dapat ini ya. Cara melihatnya ini ya, ini ya. 1 2 kan hanya ini kan dia elemennya yang mana? Ini kan 1 dengan 1 2 ya. Gitu. Nah, coba kita operasikan dengan 1 2 3. Jadi ini caranya adalah 1 ke 2, 2 ke 3 ya. 3 ke 3 ya. 3 ke 3. Seperti itu ya, saya ulangi. 1 ke 2, 2 ke 3. Maaf, 1 ke 2, 2 ke 1 ya. Jadi 1 ke 1. Ya, 1 ke 1 tidak ditulis. Saya ulang ya, saya ulang. Oke, cara melihatnya seperti ini. Perhatikan ya, 1 ke 2, 1 ke 2, kemudian di sini 2-nya kemana? 2 ke 1 ya, berarti 1 ke 1 kan. 1 ke 1 tidak ditulis karena dia 1 ke dirinya sendiri 1 ya, seperti itu. Itu untuk notasi notasi yang ini ya, siklik seperti ini dia tidak ditulis ya kalau dia kembali ke 1 lagi ya. Jadi kalau 1 ke 1, 1 kembali lagi ke 1, nanti hasil komposisinya tidak kita tuliskan ya. Oke, jadi saya ulang ya. Saya ulang lagi 1 kali lagi. 1 ke 2, 2 ke 1, berarti 1 ke 1 ya, 1 ke 1 berarti tidak ditulis. Selanjutnya 2 ya, 2 ke 3, 3 ini kalian tidak ditulis, berarti 3 kembali ke 3 ya. Ini 2 ke 3, di sini karena tidak ada 3 berarti 3 ke 3, berarti berapa? 2 ke 3, berarti ini 2 ke 3 gitu ya, kita tulis. Nah, kemudian di sini 3 ke 1, 1 ke 2, berarti 3 ke 2, 3 ke 2 dapat ini. Ya, siaran gulanya seperti ini, maaf. Singkatnya seperti inilah ya. Saya tidak apa-apa saya tulis ya di sini supaya Anda paham. H 1 2 3 ya. Di sini indah urai berapa di sini? 1 2 ya. 1 2 kemudian dikomposisikan oleh 1 2 3 ya. 1 2 3. Nah, di sini kalau tidak ada yang tertulis, kita tulis dulu. Ini kan dia di set S berapa ya? S3 ya. Berarti S3 itu domainnya cuma 1 2 3 ya. Di sini 1 2 3 ya, begini ya. Ini untuk ini juga 1 2 3. Untuk yang ini ya, ini ke sini ya, ini ke sini ya. Perhatikan ya. Nah, di sini perhatikan 1 ke 2, berarti di sini 1 ke 2 ya. 1 ke 2. Kemudian 2 ke 1, 2 ke 1 ya. 3 karena tidak ditulis, berarti 3 ke 3, 3 ke 3. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini 1 ke 2 ya. 2 ke 3, 2 ke 3 ya. 3 ke 1 ya, 3 ke 1 seperti ini. Ya, jadi penulisannya yang ini yang saya kasih warna hijau, yang ini sama dengan penulisan yang ini yang hijau ini. Yang ini ya. Kemudian penulisan yang ini sama dengan penulisan yang ini.
Oke. Nah, untuk komposisinya kita lihat komposisinya adalah caranya seperti ini. Nanti detailnya nanti di grup permutasi sebenarnya ini ya. Detailnya ya. Nah, caranya adalah yang pertama Anda tulis dulu domainnya. Ini kan cuma S3 ya, berarti cuma 1 sampai 2 sampai 3 ya, seperti ini. Oke. Nah, kita lihat dari belakang ya. Di sini. 1, perhatikan 1 ke 2 ya. Kemudian 2 ke 1. Jadi 1 ke 1. Ya, saya ulang. Back ya, ulang. Oke. Saya pakai warna apa ini? Warna ini saja ya. Ini. Oke. 1 ke 2. Saya ulang. Oke ya, ini 1 ke 2. Oke, kemudian di sini 2 ke 1. Berarti 1 ke 1. Itu ya. Oke. 2 ke 3 ya. Jadi 2 ke 3. Kemudian 3 ke 3. Berarti 2 ke 3. Itu ya. 2 ke 3, 3 ke 3. Berarti 2 ke 3. Kalau 3-nya mana? 3 ke 1. Kemudian 1 ke 2. Saya ulang ya. Kalau 3-nya gimana? 3 ke 1. Berarti 3 ke 1. Kemudian 1 ke 2. Berarti 3 ke 2 ya. 3 ke 2 seperti ini. Ya, 3 ke 2. Karena 1 ke 1 tidak usah ditulis karena dia kembali ke 1. Yang kita tulis adalah ini saja. 2 3 ya, berarti 2 3. Ya, jadi ini sama dengan 2 3 ya. Dapat ini 2 3. Ya, ini maaf ini. Saya salah centang ya. Jadi ini adalah 2 3 ya. Ini ya. 2 3. Oke. 2 3. Anda dapat 2 3 di situ. Yang ini ya. Kemudian Anda bisa coba untuk ini dapat ini juga. Jadi isinya ini adalah yang ini. Untuk isi yang kalau kita operasikan sebelah kiri, dia dapat ini adalah 1 3 dan ini adalah 1 2 3 ya. Oke, Anda dapat ini ya. Oke, dengan demikian ya ini koset kirinya tidak sama dengan koset kanan kan? Seperti itu ya. Oke. Nah, Anda bisa coba ya untuk diskusi nomor 1 ini. Kita punya set ini adalah grup ya, H adalah 4 set. Coba Anda tuliskan semua koset kiri ya, H di G. Kemudian tentukan semua koset kiri H dari grup yang ini U30 ya. U30 itu adalah apa isinya? 30 ini isinya apa? U30 ya, bilangan asli yang lebih kecil dari 30 ya, yang relatif prima dengan 30 ya. Relatif prima itu artinya FVB-nya ya, dengan 30 adalah 1. Oke, kita lanjut. Kita misalkan adalah G grup. Kemudian H ini adalah subgrup dari G, H elemen di G, kita definisikan ini. Ini disebut sebagai koset kanan H di G yang dibangun oleh A ya. Ini koset kiri H di G yang dibangun oleh A elemen di G ya. Jadi untuk notasi umumnya koset kiri, koset kanan ini ya. Ini koset kanan ini dan koset kirinya ini. Notasi umumnya ya. Jadi kalau dia di grup penjumlahan gimana notasinya? Yang ini HA. HA baru menjadi gini, H tambah A. Dia operasinya apa? Penjumlahan ya. Jadi HA ini menjadi berapa di sini nih? Jadi H tambah A kan? Di mana apa? H elemen H. Gitu ya. Kalau ini berubah menjadi apa? H tambah H. Jangan pusing dengan ini ya. Ini menjadi apa? A tambah H di mana? H elemen H. Itu ya. Notasinya seperti ini. Kalau dia di grup penjumlahan. Tapi kalau untuk secara umum kita terus begini saja ya. Tapi Anda harus pandai-pandai melihat ya. Kita operasinya bagaimana ya, seperti itu. Nah, di sini teorema jika G grup H subgrup dari G dan H merupakan subgrup dari G sebarang untuk setiap A elemen di G, maka HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse elemen di H ya. Saya ulangi, HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse elemen di H. AH sama dengan B ya. Ini kata yang berbahaya ini guys ya, ini guys, ini kata-kata yang berbahaya. B saya ganti notasi saja ya, nggak apa-apa ya. Jadi AH sama dengan B ya, jika dan hanya jika B inverse A elemen H ya, seperti itu ya. Jadi HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse elemen di H. AH sama dengan B jika dan hanya jika B inverse A elemen di H ya. Jadi kita coba lihat bersama untuk yang teorema 1 ini, yang nomor 1. Untuk yang nomor 2 nya kita Anda coba diskusikan ya. Oke, perhatikan misalkan G grup H subgrup dari G, ambil AB elemen G sebarang. Jadi ini jika dan hanya jika dua arah ya. Jadi ini diketahui dulu, akan dibuktikan ini.
Selanjutnya ini diketahui akan dibuktikan yang ini ya. Jadi dan untuk panah kiri ke kanan dulu ya, dari arah kiri ke kanan. Jadi kita misalkan HA sama dengan HB, akan dibuktikan bahwa AB inverse elemen di H. Karena HA sama dengan HB, maka H1A sama dengan H2B ya, untuk suatu H1 H2 elemen di H ya. Nah, ini karena H itu elemen di H dan hanya ada subgroup, berarti dia punya inverse ya. Jadi H1-nya itu punya inverse, sehingga sebelah kirinya kita operasikan dengan H inverse, H1 inverse, dan sebelah kanannya kita operasikan dengan B inverse ya. Jadi seperti ini, kemudian dapat ini dapat yang ini, kemudian nanti dapat AB inverse saja ini sama dengan ini. Padahal ini H1 inverse H2 pasti elemen H ya. Kenapa? Karena hanya ada subgroup, berarti dia tertutup kan, karena H1-nya elemen, H1 inverse-nya elemen H, H2-nya elemen H. Ya, berarti ini semua elemen H. Padahal ini sama dengan ini, berarti AB inverse elemen di H. Dengan demikian ini terjadi ya, AB inverse elemen H. Selesai kan? Nah, selanjutnya untuk arah yang kanan ke kiri ya, kita misalkan AB inverse, kita misalkan ini ya, akan ditunjukkan ini ya. Jadi misal AB inverse elemen di H akan dibuktikan HA sama dengan HB. Ingat, karena ini HA sama dengan HB di kesamaan apa? Kesamaan himpunan ya. Berarti kita tunjukkan dia saling subset ya. Akan dibuktikan HA subset dari HB ya. Jadi ambil X elemen di HA sebarang, berarti kita tulis X sama dengan HA untuk suatu H elemen di H. Perhatikan bahwa kita mau tunjukkan bahwa si X ini berbentuk sesuatu di H dikali dengan sesuatu di G, dioperasikan dengan sesuatu di G. X sama dengan HA ini ya. Nah, Anda kita coba HAE ya, E-nya identitas, kemudian E-nya berubah menjadi seperti ini. Kemudian ini pakai sifat apa? Asosiatif ya. Sini ada asosiatif. Asosiatif ya, seperti itu. Kemudian ini karena si AB inverse itu elemen di H, ya kan? Itu kan diketahui ya, si AB inverse elemen di H. Berarti si AB inverse itu pasti berbentuk sesuatu di H ya. Berarti AB inverse itu pasti sama, saya bisa tulis AB, karena AB inverse ini elemen H, berarti saya bisa tulis AB inverse ini sama dengan H1 ya. Untuk suatu H1 sama dengan AB inverse ya. Seperti itu. Jadi saya ganti si AB inverse-nya adalah H1 menjadi seperti ini, dan ini adalah elemen di H ya. H1 H2 ini elemen di H, berarti H1 H2 sama dengan H3. Saya misalkan seperti itu. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau saya punya misalkan 2 ya, 2 dan 3 ya, elemen bilangan bulat misal ya, yang sederhana ya. Nah, kalau saya bilang 2 kali 3 itu pasti berbentuk sesuatu ya, elemen di bilangan bulat. Gitu kan? Ya, langsung tebak A-nya berapa, 6 ya, seperti itu ya. Jadi, kalau saya punya 2 buah unsur di H ya, kalau saya operasikan pasti akan menjadi satu unsur kan, karena dia bersifat tertutup ya. Ya, sama juga dengan kasusnya dengan ini ya. Sama ini ya. Jadi H1 elemen di H, H1 elemen di H dan hanya elemen di H, kalau dioperasikan dia pasti sesuatu elemen di H lagi. Ya, saya misalkan sebagai H3. Ya, seperti itu. Jadi H1 ini sama dengan H3 ya. Seperti itu ya. Jadi dapat ini. Jadi ini elemen di mana? Ini elemen di HB. Ya, sehingga HA itu termuat di HB. Ya, dengan syarat sebaliknya juga sama ya. Tadiknya Anda bisa lihat saja ya, kembali. Di sini ada tambahan apa? Asosiatif. Oke. Baik. Lanjut ya. Nah, untuk notasi ya, saya ini selalu ingat catatan notasinya. Kalau G group berarti kita punya teorema yang ini ya. Oke. Kalau dia grupnya yang umum ya, seperti ini, atau grupnya perkalian. Kalau dia grupnya penyembelahan ya seperti ini ya. Ini HA tambah HB jika A min B elemen H. Ya. A tambah H sama dengan B tambah H min B tambah A elemen H ya. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan G group, kita buat notasi seperti ini. Itu adalah banyaknya koset kanan atau koset kiri H yang berbeda dari H ya. Ya, banyaknya koset kanan dan koset kiri ya, yang berbeda ya. Nah, kita masuk ke teorema Lagrange. Jika G grup hingga dan H subgrup dari G, maka order dari H itu membagi order dari G. Ya, jadi order dari subgrup dari suatu grup itu membagi. Ya, ternyata ya, membagi order dari grupnya ya, seperti itu. Ya, order dari subgrup ya itu membagi order dari grupnya ya. Ya, contohnya yang sederhana yang ini ya.
yang ini saja, yang ini saja ya tadi ini. Ini kan order dari P berapa? 4 kan? Karena banyaknya unsurnya 4 kan? Nah, order dari H berapa? 2 kan? Order dari H yang ini ya. Ini order dari H berapa? Order dari H 2 ya. Ternyata si order dari H ini membagi order dari P ya. Itu ya. Itu contoh ya, contoh yang untuk penggunaan teorema Lagrange ya. Jadi saya ulangi, jika G grup hingga dan H subgrup dari G, maka order dari H sebenarnya bukan membagi ya, namanya ini ya, tapi membagi habis ya. Membagi habis ya, membagi habis order dari G ya. Membagi habis itu artinya sisanya 0 ya. Seperti itu ya. Jadi bukan sebenarnya membagi ya, lebih tepatnya itu membagi habis ya. Karena 4 itu membagi apa, bagaimana ya? Kalau misalkan 2 ya, 2 dengan 4 ya, 2 dengan 4 misalnya. Oke deh. Apakah 4 membagi 2 ya? 4 membagi 2 atau 2 yang membagi 4 ya, gitu ya. ya itu ya. Jadi ada namanya membagi habis ya. Jadi dia membagi habis ya. Jadi 2 itu kita katakan apa? Membagi habis 4 ya. 2 membagi habis 4 ya, itu. Ya, kalau misalkan membagi saja ya 4 itu kan membagi 2 kan? Ya, 4 membagi 2, 1 membagi 2. Gitu ya. Ya, jadi ini kita katakan dia membagi habis, lebih tepatnya membagi habis ya. Jadi order dari H ini dia membagi habis order dari G. Oke. Buktinya bagaimana nih? Buktinya adalah misalkan G grup hingga ya. G-nya grup hingga, hanya itu subgrup dari G, akibatnya hanya berhingga ya. Ya, karena G-nya hingga dan dia subgrup, maka hanya ya otomatis berhingga ya. Jadi kita misalkan karena dia berhingga berarti dia ada unsurnya itu finite ya, hingga. Jadi kita misalkan order dari G itu M ya, order dari H itu adalah N ya. Nah, kita peroleh H itu memiliki N anggota yang berbeda ya. Kenapa dia memiliki N anggota berbeda? Karena ordernya adalah N ya. Gitu kan? Karena banyaknya anggota ya. Nah, jadi karena dia punya N anggota yang berbeda, saya misalkan hanya itu isinya ini ya, sebanyak N buah kan. Nah, kemudian ambil A elemen di G sembarang ya. Kita peroleh koset kirinya adalah ini AH. Jadi Anda bisa coba juga koset kanannya ya, sama saja sih caranya melihatnya. HA ya. Ini AH dengan ini AH1, AH2, AH sampai dengan AHN ya. Nah, ini Anda bisa mudah dipahami bahwa si AHI ini tidak sama dengan AHJ ya. Unsur I tidak sama dengan J ya. Ya, kenapa tidak sama ya? Karena dia kan punya N buah unsur yang berbeda ya. Jadi ini akan tidak sama. Jadi AH ini memiliki N anggota yang berbeda ya. Yang berakibat setiap koset kiri dari H itu memiliki N anggota yang berbeda ya. Oke. Jadi karena ini memiliki N anggota yang berbeda, dia juga berakibat setiap koset kiri di H ini memiliki N anggota juga yang berbeda ya. Kemudian kita misalkan G itu memuat P koset kiri dari H yang berbeda. Perhatikan bahwa si G ini merupakan gabungan dari koset kanan yang berbeda ya. Jadi gabungannya ya, jadi ini sebanyak N buah ya, seperti itu. Kemudian dia punya P koset kiri yang berbeda juga dari H, berarti padahal si G itu merupakan gabungan dari koset kanan yang berbeda ya. Koset kanan, oh ya maaf, ini bukan kanan tapi kiri ya, karena saya tadi dari kiri ya. Jadi ini kiri ya, koset kiri. Dia juga punya koset kiri ya, kiri yang berbeda. Jadi order dari G itu adalah PN ya. Order dari G itu kita bisa tulis sebagai PN. Padahal order dari G itu adalah apa? Kenapa dia order dari G sama dengan PN? Karena si G itu merupakan gabungan ya, gabungan dari P koset kiri yang berbeda. Ya, P koset kiri yang berbeda. Padahal koset kirinya itu ada memiliki apa? Setiap koset kiri H di G itu memiliki N anggota yang berbeda. Berarti totalnya jadi berapa? Jadi P kali N kan? Makanya dia jadi PN di sini kan. Nah, padahal order dari G itu adalah berapa? M tadi ini. Ini saya ini ya yang saya ini yang saya lingkar ini M. Nah, berarti M itu sama dengan PN kan? Nah, kemudian M per N itu sama dengan P ya. Berarti order dari G itu P ya, P. Jadi order dari G itu ya, order dari H ya, membagi order dari G kan. Jadi seperti ini. Ya, order dari H itu membagi order dari G ya, seperti itu.
Jadi di sini contohnya gini ya. Jika G itu adalah ini ya 12 ya, order dari G itu 12, maka kemungkinan subgrupnya itu dia merupakan ini merupakan faktor-faktor dari 12. Ya, saya ulang ya, kalau kita punya G dengan order 12, maka kemungkinan subgrupnya itu adalah faktor-faktor dari 12 ini. Faktor-faktor dari 12 itu adalah ini saja kan. Jadi kemungkinan subgrupnya itu adalah ordernya itu pasti kemungkinan order dari subgrupnya itu adalah ini. Kalau bukan 12 ya 6, 4, 3, 2 atau 1 ya, seperti itu ya. Jadi perhatikan bahwa converse dari teorema Lagrange itu belum tentu berlaku ya. Jika order dari G itu sama dengan M, maka terdapat n bilangan bulat positif sedemikian sehingga n membagi m ya. Nah, ini tidak selamanya berlaku ya. Jadi ini tidak selamanya terdapat subgrup H dari G yang dengan order persis sama dengan m ya. Ya, seperti itu ya. Maaf, persis sama dengan n. Saya salah di sini, n ya. Kayak gitu ya. Jadi tidak selamanya terdapat subgrup dari H di G yang dengan order persis sama dengan n ya. Seperti itu. Nah, akibat dari teorema Lagrange ini adalah jika G-nya grup hingga, maka order dari A itu membagi order dari G. Ya, artinya adalah apa? Artinya order dari unsur itu selalu membagi order dari subgrupnya ya. Ya, order unsur membagi order dari, bukan subgrup, grupnya ya. Jadi order unsur itu membagi order dari grupnya ya. Saya ulangi, jika G-nya grup hingga, jadi G-nya harus grup hingga ya. Jika G-nya maaf ya, ini terhapus. G grup hingga. Jika G grup hingga ya. Jika G grup hingga ya, maka order dari A itu membagi order dari G. Ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Oh ya, ini tadi ya sudah saya jelaskan ya, kalau P-nya ini 4 ya, ini order dari P kan 4 ini ya. Kalau ini punya S, ini order dari subgrupnya 2 ya. Maka si order subgrup ini membagi habis order dari grupnya ya. Karena dia merupakan faktor-faktor ya, faktor-faktor dari order dari grup ya, seperti itu. 2 ini membagi habis 4 ya. Nah, misalkan G grup dengan order 24 ya. Contoh soal yang kedua, misalkan G adalah grup dengan order 24, tentukan order subgrup dari yang mungkin dari G. Nah, di sini caranya adalah kita buat dulu 24 ini jadi faktor-faktor prima ya. Jadi seperti ini. 24 bisa ditulis sebagai 2 pangkat 3 kali 3 ya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya banyaknya pembagi dari 24 adalah 8. Ya. Ingat ya, teorema di teori bilangan ya, berdasarkan teorema Lagrange. Jadi kemungkinan order subgrup G adalah ini 1, 3, 2, 4, 8, 6, 12 dan 24 ya. Seperti itu. Kenapa? Karena ini pasti banyaknya pembagi dari 24 itu kan ada 8, berarti ya ini kan ada sebanyak 8 buah, ini kan 8 ini ya. Oke. Nah, yang merupakan faktor-faktor dari 24. Faktor-faktor dari 24 adalah ini. Jadi kemungkinan order dari subgrup G ini itu adalah yang ini. Yang saya lingkari ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita masuk ke teorema di Coset ya. Ini Anda bisa lihat jika maka ini ya, maka ini. Jadi ini bukan pernyataan berikut ekuivalen ya, bukan ya. Jadi ini jika maka, jika ini maka berakibat ini, jika ini maka berakibat ini ya, jika ini maka berakibat ini. Bukan pernyataan berikut ekuivalen, beda ya. Kalau pernyataan berikut ekuivalen itu 1 maka 2, 2 maka 3, 3 maka 4 dan seterusnya sampai 9 maka 1. Kalau ini bukan, ini jika maka saja ya, jika maka. Nah, kita lihat ini A elemen di AH ya. Kemudian AH sama dengan H, jika dan hanya jika A elemen di H. Ini D3 Anda coba diskusikan ya. Ini yang saya kasih kotak-kotak ini, Anda coba diskusikan ya. Buktinya ya, Anda coba lengkapi. Saya buktikan nomor 1 mudah ya sebenarnya. Misal G grup, H subgrup dari G, kita ambil AB elemen G sebarang, akan dibuktikan A elemen di AH ya. Ya, perhatikan bahwa A ini bisa kita pandang sebagai AE ya, di mana E identitas dan E ini elemen di H pasti kan, karena hanya subgrup. Ya, dengan demikian A itu elemen di H, AH ya.
simpel kan, selesai kan nomor 1 ya. Nah, untuk yang 2 sampai 9 Anda coba buktikan. Nah, kita lihat dulu ya di sini teoremanya ya. Yang ini yang menarik ya, nomor 5 ini ya. Di AH sama dengan BHAM ya, atau AH ini diiriskan dengan BHAM ini, dia itu irisannya kosong ya, irisannya kosong. Artinya apa? Setiap dua buah kosetnya itu dia irisannya selalu kosong ya, irisannya kosong ya. Artinya dia saling lepas. Ya, saling lepas. Dan kalau digabung dia sama dengan grupnya. Gitu ya. Jadi antara koset kiri yang lain, antara koset kiri itu dia irisannya itu kosong ya, atau dia saling lepas. Dan kalau digabung semua koset-koset kiri itu akan sama dengan grupnya ya. Seperti apa ya, dia kayak mempartisi ya, mempartisi grupnya. Jadi si koset-kosetnya ini dia mempartisi. Ya kayak tadi kita di awal-awal pembahasan tadi itu di bilangan bulat itu dipartisi oleh bilangan genap dan ganjil ya. Itu ya yang tadi ya, yang pertama kali kita bahas di pertemuan yang ini kali ini, yang mempartisi ya, kayak yang ini, yang 2 set ini. Jadi ini 2 set dan 1 set ini dia mempartisi bilangan bulat itu ya. Bilangan bulat itu dipartisi oleh genap ganjil ya, genap ganjil. Dan irisan antara genap ganjil itu kosong ya. Ya coba Anda bisa menemukan enggak bilangan yang dia genap dan sekaligus ganjil ya? Enggak kan? Enggak ada kan? Ya, jadi irisannya itu kosong ya. Seperti itu. Itu contohnya ya. Dan ini berlaku ya untuk setiap koset kirinya ini ya. Setiap koset kirinya itu dia irisannya, maaf yang ini ya, nomor 5. Irisannya itu kosong ya. Dia saling lepas. Oke. Nah, ini juga ya yang menarik ya, fakta nomor 7 ini. Bahwa ordernya itu sama ternyata ya, koset kirinya ya. Antar koset kirinya itu dia memiliki order yang sama ya. Oke. Nah, kemudian ada term yang ini ya. AH sama dengan HA jika dan HA jika ini. Oke. Anda bisa coba buktikan ini. Saya kira cukup ya untuk ini ya, pembahasan koset dan teorema Lagrange. Terima kasih telah melihat channel Madu Project. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.